leluhur saya. Eee, Sekarang tapi di satu sisi agak mulai ragu gitu, kalau memang ini tidak baik untuk saya buat apa gitu, jadi Ya, malah sakit. karena punten gimana pun juga, walaupun misalkan memang sedarah sama kita, leluhurnya baik sama kita, nggak mungkin akan menyakitkan kita kan Pak Ustadz ya, membuat kita Iya. jatuh, harus langsung masuk rumah. Masa leluhur ngajak pacaran sih? Itu dia Pak Ustadz, Iya. Itu Pak Ustadz ya. itu dia Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia batin di balik setiap diri manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan memberikan bantuan bagi mereka narasumber yang datang ke studio mengatasi permasalahan baik yang medis maupun yang non-medis. Dan sekarang kita akan bertemu dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi dangdut yang merasa setiap maghrib diapelin oleh sosok jin yang besar. Langsung saja pemirsa, Nabila Gomez. Assalamualaikum, Bila. Selamat datang, silakan duduk paling sebelah kiri. Nabila, selamat datang di Rahasia Batin. Terima kasih, Senang ketemu lagi sama Kak Robi ya. senang juga ketemu sama Kak Robi. Lebih senang ketemu sama aku atau Jin? Kalau jinnya cakep mungkin seneng ya, karena ngerasa real nyata. Jin tuh terlihat di mata seorang Nabila Gomez. Iya. Sangat real, sangat Ya, terlihat, sangat real, sangat detail. sangat detail. Bentukannya apa segala macam sangat Sejak detail. kapan punya penglihatan, Bila? Dari umur 6 tahun maybe Ya ya, Allah. Kak Robi. Sebenarnya juga ngerasa nggak nyaman ya, maksudnya siapa sih yang nyaman? Kalau misalnya bentukannya bagus-bagus ya alhamdulillah enak gitu, kalau misalnya udah ketemu yang bentukannya nggak bagus ya nggak enak juga. Nah ini aku penasaran dengan sosok yang pengen jadiin kamu pacar setiap maghrib ya. Jadi wakuncarnya maghrib ya, waktu Iya, selalu wakuncarnya maghrib sih, jadi kayak ceritakan boleh ke ibu-ibu dan juga yang di rumah. biasanya suka ngomong sendiri, terus dia datang dengan pakaian yang kayak ala-ala keraton atau kerajaan gitu, yang cuman pakai bawa pedang apa ya, kayak wakuncar aja, kayak ngajakin ngobrol apa segala macam. Maksud dan tujuan sosok jin untuk mendatangi kamu, apakah menyampaikan pesan atau? Saya ngerasa nyaman aja, kayak ngerasa nyaman, ngerasa ya kayak pacaran aja. Waduh. Dan bilang nggak menolak beliau itu hadir. Senyum-senyum sendiri, gimana sih, kayak sama pacar gitu loh. Kalau ngobrol di depan garasi atau dalam kamar? Loh kan nggak boleh masuk kamar walaupun jin ya. Eh, itu di mana aja, bisa kadang-kadang aku lepas lagi di sofa, pas aku lagi di kamar. Yang bisa menyadarkan itu biasanya mama yang kadang gini, bangun gitu, suka kayak gitu. Bangun. Itu sekitar berapa, setengah jam lebih 45 menit lah. Bisa kayak gitu, diam senyum-senyum sendiri, ya ngobrol aja. Ini berarti mama itu tahu posisi kamu tuh, kamu punya indera keenam, dekat dengan Iya. dunia gaib gitu ya. Ya, Support mama gimana Bila dari kecil? paneng terus ya. Jadi mama tuh kayak, aduh udah deh kamu ini deh, kamu banyak istighfar deh, kamu Capek pasti. ini deh. Jadi mama tuh kayak yang ayo yang selalu wake me up gitu, kayak selalu ngebangunin aku, nyadarin aku, ayo. Kamu nggak bisa kayak gini, kamu salah kalau ngikutin kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Dari obrolan aku sama Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz pernah nyaranin Bila sejak dulu Ya, untuk ya. melepas apapun itu ilmu yang Ya. memang diturunkan yang bukan kamu pelajari gitu ya. Aha. Apa yang bikin Bila berpikir berkali-kali untuk tidak melakukan apa yang disaranin Pak Ustadz? Jadi gini Kak Robi, aku nih termasuk yang sangat amat menghormati dan menghargai leluhur gitu ya. Jadi kayak ya mungkin itu leluhur saya yang ya masih nganggapnya sekarang masih positif aja gitu, kayak oh ya udah leluhur aku ya aku keep gitu, aku bakal simpen
Dan ya udah selama nggak mengganggu saya dan segala macam ya nggak apa-apa aja mau ngikut atau segala macam gitu. Cuman nggak tahu kenapa Pak Ustadz udah pernah ngomong kayak gitu waktu sempet satu frame syuting bareng nggak notice aja gitu, nggak kalau ternyata itu jadi bumerang sendiri buat saya gitu. Gak kebayang lagi di panggung nyanyi menghibur orang tiba-tiba kerasukan gitu. Nanti ceritain ya pernah ada pengalaman atau enggak nanti ya. Tapi sekarang kita bertemu dulu dengan narasumber kita. Bila seperti biasa hadir di sini untuk bertemu dengan Pak Ustadz dan minta doanya agar ada kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bertemu dengan Ibu Heni usianya 36 tahun. Ibu-ibu permasalahannya Ibu Heni adalah paling benci lihat suaminya. Karena setiap melihat suami seperti penampakan tuyul. Kita langsung ketemu ya. Bu Heni tepuk tangan semua boleh. Ya. Silakan Ibu gabung. Ini kayak mulai kesel sama suaminya ya. Pegang suaminya enggak mau. Sama saya ya boleh ya. Bapak nggak apa-apa. Bapak suaminya ya. Di situ dulu boleh ya. Bu Heni Masih kuat. Kelihatan ya Kak Robi mukanya udah kayak belum terlalu kuat. Mikrofonnya boleh. Saya pegang mikrofonnya boleh. Ya. Gak apa-apa, istighfar. Istighfar. Assalamualaikum Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heni dari Subang, umur 36 tahun, asal Majalengka. Ya. Iya, Ibu Heni, kalau di sebelah suami sama di sebelah saya kan baru kenal. iya. Paling benci berada di sebelah siapa antara suami atau saya? Ya tahu tuh. Nggak tahu. Sebelah laki-laki benci aja kayaknya ya? Iya, enggak. Enggak. Kadang-kadang sama suami itu, kadang benci gitu. Ceritain dulu permasalahannya ya, penyakitnya ini sejak kapan? Silakan. Sejak tahun 2005. Sekarang yang saya rasain dadanya kayak ditusuk-tusuk gitu. Tangan terasa berat. Terus kalau ini telapak tangan suka gatel gitu. Kalau lihat suami benci banget. Kayak lihat tuyul kayak gitu. Kalau sekarang lihat suami bagaimana? Kayak Brad Pitt? Kayak apa? Sekarang mah udah biasa. Oh alhamdulillah. Sempat ada pengobatan apa Enggak, setelah ngikutin acara rahasia batin Masya siraman kolbu gitu. Ya, jadi setelah mengamini doa Pak Ustadz, Iya, berangsur-angsur mulai hilang ya iya. kebenciannya. Terus kalau keluhan fisik selain tadi itu ada keluhan sakit ya, Ya dada dada, rasa sesak. terus Dulu bagaimana? ya kalau tidur kebangun sendiri gitu. Suka kaget. Jam-jam tertentu kah? Iya, Jam berapa? Jam 2, kadang jam 10. Suka bangun gitu, Tapi kaget. kelihatan bentuknya nyata Ibu. Maksudnya suami kayak bener-bener wujud tuyul atau Kayak ya kepalanya botak gitu, serem gitu. Serem. Iya. jadi benci aja bawaannya ya? Iya benci, Sering kerasukan juga? sering. Ceritain bagaimana? Sering kerasukannya pas tahun berapa tuh? 2005. Terus kalau kedinginan pas lahir anak kedua. Sering menggigil gitu, kedinginan. Terus kerasukan tahun berapa tuh? 2010 Terakhir kapan kerasukannya? kemarin. Kemarin. Di depan suami. Iya. Ya udah, saya langsung undang Pak Ustadz ya. Ini doa Bu Heni juga selama ini berdoa minta ketemu Pak Ustadz, didoain. Udah siap ya? Tapi di TV kalau lihat Pak Ustadz benci juga nggak? Alhamdulillah. Suka reaksi aja. Ya udah yuk, ibu-ibu kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nggak benci lihat Pak Ustadz. Ini udah marah-marah langsung. Ya. Katanya nggak benci, tapi ternyata yang di dalam benci. Sama Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz tadi Assalamualaikum, dibalas salamnya. Ayo. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Yuk. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah, Ya, ngobrol sama Pak Ustadz. Ayo sampaikan keluhannya. Ya udah. Yang di dalam mau ngomong sama Pak Ustadz. Ya. Yang di dalam mau ngomong sama Pak Ustadz. Mau?
Siapa? Jin, Tuh Pak Ustadz. sini. Kenapa? Om marah sama Mas Robi. Disuruh ngucapin salam marah. Ustadz minta maju. Iya, maju lagi Tuh, dong. sini diundang Pak Ustadz maju yuk. Katanya mau ketemu Pak Ustadz. Sini boleh yuk. Tahan nih Kuci. Silakan Pak Ustadz. Iya. Siapa yang di tubuhnya Ibu Heni? Siapa kamu? Siapa? Tadi yang meledak-meledak. Yang galak-galak tadi loh, siapa? Aku dipelototin Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh undang suaminya nggak jagain di belakang? Saya bantuin ya. Boleh, boleh. Bi. Ya. Tapi jangan kesamber ya. Insya Allah. Pak Ustadz, saya aman ya. Baru mulai loh ini. Iya, segmen 1. Baru mulai loh jagain di belakang. Bismillah ya Allah. Awas ya nyamber ya. Insya Allah enggak. Siapa yang di dalam tubuh Bu Heni? Siapa? Namina Saha. Saha. Kamu kan tadi galak. Tunjukin dong galaknya lagi. Siapa dari mana? Nyaho. Apa? Oh, tanya. Oh, Tiasa Sunda. Enggak tahu. Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Dikirim orang apa masuk? Dikirim orang. Yang ngirim siapa? Sok atunya. Namamu siapa? Teu nyaho. Cek aing teu nyaho, teu nyaho. Enggak, kata saya enggak tahu ya enggak tahu. Oh, nggak tahu. Translate ada di bawah ini. Kamu siluman. Udah, sini. Ayo. Saya pengen ngerti kamu sini. Ayo. Kamu disuruh siapa? Ya udah, situ. Maju-maju, jangan maju-maju. Takut juga aku nanti ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Ini duduk. Gak apa-apa. Ini lepasin aja, Kak. Oke. Udah sambil duduk yuk ngobrol. Adik Kunti. Saya kalau manggil Mbak Kunti loh, Pak Ustadz. Iya. Nanti kan nemplok di kamu. Ah, mutamin Adik Kunti. Jangan, Pak Ustadz. Mau keluar sendiri apa dikeluarin apa dipaksa? Hah? Bila di situ. Gimana? Mbak Kunti. Mbak Kunti punya nama nggak? Teu. Namanya kuntilanak itu nggak ada nama. Biasanya ada namanya, Pak Ustadz. Tuti, Nanti siapa kalau dia gitu? mau keluar mau tak kasih nama dia nanti. Kuntilanak kamu mau tak kasih nama enggak? Mau? 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 Saya kasih nama Nabila Gomez. Mau? Keren lah namanya, Pak Ustadz. Keren. Cakepan saya kemana-mana daripada dia. Nanti dia juga ganti pakai baju ginian. Ya sudah Apa sih, Kak Robi? saya keluarin ya. Mau? Mau dikeluarin? Aing dikirim. Iya dikirim. Dikirim Ngaranna si Yayat. apa namanya? Oh ya ya. Oh ya ya ya. Ngarah budak ieu teh paeh. Biar anak ini mati. Oh gitu. Rumah tanggana hancur. Rumah tangganya hancur. Hayang puas aing mah. Pengen puas saya mah. Oh gitu. Ya ya. Padaran ku aing geura. Saya bikin mati. Geus lila. Apa? Di zaman keur di Saudi. Katanya dikirimnya dari zaman ibu ini di Saudi. Oh gitu. Roh. Aing hayang keluar. Saya ingin keluar. Teu bisa keluar. Tapi nggak bisa, Kakunci. tapi nggak bisa keluar. Terkunci. Ya sudah. Saya bantu keluar ya. Siap-siap ya. Aduh, Kunti kamu baik sekali. Tak buka nanti kunciannya ya. Siap? Oke. Ibu-ibu boleh ngaminin, Bapak boleh ngaminin. Pemirsa silahkan ngaminkan kalau memang kasus-kasus. Ngobrol. Kan udah nggak Bangun, baris sekali lagi. Masih marah. Antara marah sama Pak Ustadz atau marah sama masa lalunya ya Pak Ustadz ya? Yang di dalam denger tuh, atau Mbak Rizka denger nasihat Pak Ustadz. Anu dia didoain jadi soleha. Nitip Rizka. Hah?
Nitip Rizka, saya mau keluar. Insya Allah ya, keluar deh. Yuk. 1, Jangan pernah ada yang nyakiti hatinya. 2, yuk keluar. Saya bantu. 3, keluar. Yuk. Istighfar ya Mbak Rizka. Istighfar ya. Rizka ini udah? Udah? Alhamdulillah. Kita istirahatin aja ya Pak Ustadz. Iya istirahat ya Mbak Rizka. Fokus ya. Yuk. Nggak apa. Udah, bangun yuk. Nanti ngobrol sama saya ya. Yuk berdiri, berdiri. Pelan. Pelan-pelan jalan. Ya. Udah. Istirahatin. Bila kenapa tadi di awal sempat mual, muntah, itu emang apa yang dirasain setelah mengamini doa Iya. Bapak? Memang doa-doa dari Ustadz Danu kayak connect ke saya. Mungkin memang yang waktu dulu Ustadz Danu yang sering bilang ke saya, belum pernah saya dengar. Mungkin karena masih mungkin enggak lah Pak Ustadz, masih kayak gitu. Dan baru akhir-akhir kemarin juga baru ngerasain juga sama persis. Jadi bumerang diri sendiri, jadi kayak setelah mengaminkan berasa aja sih. Nah, pertanyaan kakak itu sebenarnya adalah, kamu jawab jujur ya di depan beliau. Bila itu sebenarnya punya rasa bangga atau malah menderita punya ilmu ini, jujur? Kalau dibilang bangga karena ya memang bangga dari leluhur. Memang, karena kan tadi yang aku bilang tadi sama Kak Robi, dari awal saya sangat menghargai dan menghormati leluhur-leluhur saya. Sekarang tapi di satu sisi agak mulai ragu gitu, kalau memang ini tidak baik untuk saya buat apa gitu. Jadi malah sakit. Karena punten gimana pun juga, walaupun misalkan memang sedarah sama kita, leluhurnya baik sama kita, nggak mungkin akan menyakitkan kita kan Pak Ustadz ya, membuat kita jatuh, harus langsung masuk rumah. Masa leluhur ngajak pacaran sih? Itu dia Pak Ustadz. Iya. Itu Pak Ustadz ya. Itu dia Pak Ustadz. Itu yang nggak bisa dijawab sama Nabila ya. Iya. Jadi menurut Pak Ustadz, untuk terakhir kalinya apa nasihat Pak Ustadz untuk Bila yang insya Allah kali ini didengar oleh Nabila Gomez? Saya hanya pesen di tubuhnya Nabila, sejak dulu sih saya udah kenal sama dia. Di dalamnya itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Kemudian tadi ketemu, tanya sama saya cuma bilang, Nabil, di dalam tubuhmu ada santet. Dah itu aja. Iya. Tapi saya penasaran, sebaik kamu kenapa bisa ada sihir di dalam ya? Bukan hanya sekedar ilmu, tapi malah sihir gitu loh Pak Ustadz. Nanti kita bahas lagi Pak Ustadz ya. Boleh ya Pak Ustadz? Sekarang kita mau bertemu dengan narasumber kita selanjutnya, Ibu Siti. Mari kita bertemu Ini dengan permasalahannya pemirsa ya. Kalau misalkan kesurupan ini cukup ekstrim sebenarnya. Langsung saja kita bertemu dengan Mbak Siti. Tepuk tangan semua untuk Mbak Siti, boleh? Assalamualaikum Mbak Cindy. Saya yang pegang ya. Mbak Siti, asal dari mana? Dari Kerawang. Kerawang, rapiin rambutnya. Wow, pusing banget aku sebelah dia Pak Ustadz. Wadaw. Apa? Wadaw. Berasa Waduh. Astagfirullahaladzim. Agak jauh, maaf ya Mbak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya. Putri boleh pegang enggak? Ini beneran Pak Ustadz, saya nggak bisa lihat tapi. Ya, siapa namanya tadi? Mbak Siti. Mbak Cindy. Ada Pak Ustadz. Yuk, Titi. apa keluhan? Siti. Langsung disampaikan ke Pak Ustadz. Saya sering kemasukan, sering pingsan, dan suka takut di dalam rumah sendiri. Oh. Dan suka bertengkar sama orang tua. Dulunya nggak suka bertengkar. Pusing. Enggak. Oh gitu ya. Dulunya enggak ya. Mulai tahun berapa Mbak Siti? Seperti ini mulai tahun berapa? Mulai sekarang-sekarang aja. Sekarang aja?
Iya, 1-2 tahun atau berapa bulan? ada 5 bulanan. 5 bulan. Udah menikah? Udah. Berapa tahun menikah? Kak Robi, Pak Ustadz, saya boleh izin ke luar sebentar nggak? Boleh? Gak kuat ya? Iya. Puji bilang gak kuat. Saya Ya gak kuat. Udah gak apa di... Ya nyetrum deh dia Pak Ustadz. Hati awas pingsan nih. Awas. Pak Ustadz apa nggak sekalian aja ini ya? Tapi dia minta itu ya Pak Ustadz. saya keluar dulu deh. Digendong, Puji. Enggak. Le, gendong le. Nggak boleh. Pelan-pelan, awas tuh. Pelan-pelan Nabil. Pelan. Nggak nurut sih sama Pak Ustadz. Habis ini nurut. Nah, Benar. nurutnya sama leluhur Pak Ustadz. Mohon maaf pemirsa, kami harus Aku keluar ruangan dulu deh. bilang Aku keluar ruangan dulu. seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Beliau menyampaikan bila emang punya ilmu dari leluhurnya, bahkan juga ada sihir yaitu berupa santet. Tapi ini saya jujur Pak Ustadz, baru ini kayak langsung, ini sangat tajam sekali loh. Ini entah kenapa aku juga ikut bereaksi. Tapi aku pengen tanya sama Mbak Siti. Mbak Siti ini kan bergetar tangannya, gemeteran, takutan. Hanya ketika ingin berobat saja atau sehari-harinya begini terus? Memang setiap kampus seperti ini. Kalau kerasukan jadi bagaimana kamu Mbak? Ini tangan sebelah kanan Gemetar terus? selalu gemetar seperti ini. Pantes, sama aku ya Pak Ustadz. Terus kamu kalau fisiknya bagaimana Mbak Siti? Kepala sakit, Iya, sering pusing. pusing. Pusing sebelah mana? Dua-duanya. Kiri kanan. Iya, Di tengah-tengah sini apa daerah pinggir sini? di sini. Pinggir ya? Pernah jatuh, iya. Apa? Pernah jatuh Pak Pernah Ustadz? Oh, pernah jatuh. Kalau dari organ tubuh ada dari dalam ada keluhan? Ini otak belakang pernah kebentur. Ini aspal. Oh, Jadi ada keretakan di jadi karena jatuh itu terus sering begini maksudnya? ya. Dan semenjak orang tua Bapak meninggal, Ah? Oh, setelah Bapak meninggal. Bapak meninggal kapan? tahun 2014. Terus Jadi sering keingat, seperti ini. Oh ya. sering keingat. Setiap Iya. keingat seperti ini, Iya. gemetaran ya. Sama suami bagaimana hubungannya Mbak Siti? Saya sudah bercerai Tahun berapa bercerai? tahun ada 2015-an. Jadi Sama persis Iya. setelah Bapak meninggal. Bapak meninggal terus saya ditinggal suami. Terus ditinggal Karena suami. penyakit ini. karena penyakit Antara bercerainya dengan kesurupannya duluan mana? Saya lupa Pak. Pak Lupa, Ustadz, suaminya meninggalkan, mbaknya sakit-sakit. Begitu? Oh berarti kesurupan dulu dong. Kesakitan dulu. Mas. Sakitan dulu Pak Ustadz baru ditinggal. Iya, iya. Macam apa itu Pak Ustadz? Menyebalkan kita komplek dulu Pak Ustadz. Mau mengganti. Ya pemirsa, kita setelah ini akan mendoakan Mbak Siti. Untuk itu bersiap, Anda juga kami minta untuk mendoakan nantinya ya. Tapi kita kembali setelah yang satu ini tentu ya, sekarang ngobrol lagi nih sama Bila dan juga Pak Ustadz. Kan menurut apa yang Bila rasakan, Bila lihat, sebenarnya ini kan sosok leluhur yang mencintai atau menyayangi lah Pak Ustadz ya, cucunya gitu. Tapi saya penasaran ibu-ibu, bapak-bapak sama apa yang Pak Ustadz lihat sesungguhnya. Sebenarnya yang ada di Bila ini Pak Ustadz, punten jujur Pak Ustadz, ini apa, baik atau malah banyak mudaratnya Pak Ustadz? Kalau saya nggak perlu ngelihat dari Nabila cerita aja udah ketahuan gitu loh. Gak perlu ngelihat udah Nggak perlu ngelihat itu. connect ya Pak Ustadz ya. Benar. Terus? Jadi sebenarnya yang dikira leluhurnya itu sebenarnya Nabila kan nggak ngerti leluhur itu apa. Sebenarnya kalau mamanya Mas Robi kan sudah hafal ini gelanggangnya Mas Robi ini. Jurinya kan Mas Robi. Kalau ada seseorang kesurupan uyutnya
Yang ngaku uyutnya siapa Mas? Jin, ilmunya. Nah, uyutnya sudah? Ya udah di sama Allah. Betul. Berarti itu jin. Kalau Nabila tadi cerita bahwa dia di dalam tubuhnya ada ilmu leluhur, ya sebenarnya itu jinnya. Tapi dari umur 6 tahun loh Pak Ustadz, saya Iya. nyanyi diikutin. Saya ya setiap saya nyanyi, nge-host atau apapun job ya yang saya ngelakuin, saya selalu ngomong gitu, om gitu. Cuman Oh, Om juga sama dong sama yang tadi. bukan Om Danu ya. bukan, maaf. Bukan. Maksudnya ada sesosok ini gitu yang dari kecil cuman semakin gede kayak udah makin menjauh dan nggak nyata. Nggak terlalu. Pak Ustadz kalau dari jawaban Bila kayak masih menolak untuk disingkirkan ya Pak Ustadz ya, cinta mati. Kayaknya sih gitu. cinta mati dia. Enggak Pak Ustadz, kalau memang ini jadi bumerang buat saya ya buat apa gitu kan. Saya juga ngerasain nggak enak, sakit. Berasa. Tapi gini Pak Ustadz punten Bila, Ya. kan aku sering ketemu Mama ada 2-3 kali lah ya. Aku tuh prihatin sama Mama loh. Ketika kamu lagi hilang, kerasukan. Well, I was there sebelah Mama kamu. Aku bisa rasain mamanya itu sebenarnya capek Pak Ustadz. Sedih. Emang kalau kerasukan apa sih? Capek. Ya nggak gitu juga. Punten Pak Ustadz kayak yang itu yang di Bali. Saya takut nyebutnya. Oh gitu. Matanya gitu-gitu. Oh. Maaf Pak Ustadz saya takut nyebutnya. Cuman ya begitu Pak Ustadz. Iya, Aku iya. udah 2 kali ngeliat Bila begitu. Kalau hari ini ketiga kali dapat piring saya nanti. Kalau sekarang ini umpama Nabila ini begitu, saya yang kabur nih, bener. Saya yang meninggalkan gelanggang pertempuran. Saya nyerah aja kalau sama Nabil. Jangan Bila Ustadz. kali ini mau dengar pendapat atau Ya, insya Allah. Silakan Pak Ustadz. Ya kalau saya sih memang sudah banyak cerita. Jangan percaya sama jin. Tapi percayalah pada Allah Ta'ala. Karena Allah itu pasti. Kalau jin itu tidak. Itu aja kuncinya. Sejak kecil Bila sudah terbiasa apakah ada kata terlambat Pak Ustadz untuk Belum. Enggak, yang sudah dari janin aja ada ilmunya ya insya Allah masih bisa dikeluarkan. Langkah pertama Bila apa Pak Ustadz? Ketemu Pak Boleh langkah pertama Nabila yang jelas melangkah dengan kaki kanan dan baca basmalah. Betul. Iya. Lakukan segala sesuatu dengan basmalah. Iya. Saat keluar rumah baca Al-Fatihah 7 kali. Allah. Iya. Emang harus 7 kali ya Pak Ustadz? Enggak juga ya. Itu amalan-amalan gitu aku jujur Pak Ustadz aku ini kan Iya. laku orang Indonesia. Iya. Tahu nggak sih? Emang harus Tiap maghrib itu aku tuh suka cium kembang Pak Ustadz. aduh. Yaitu mereka Aku mau seneng. datang. Aku seneng banget sama kembang. Kembang apa nih? Kembang pasir? Kembang kantil. Kalau kembang pasir kotoran kucing Pak Ustadz. Kadang even kalau misalnya aku bisa makan, aku makan. Aku seneng banget sama kembang. Ini sudah Iya emang sudah nyatu. stadium 4 Pak Ustadz. Stadium 4. Yaudah Bila langkahkan kaki basmalah ke klinik Pak Ustadz ya. Kita selesaikan di klinik aja ya. Ya Pak Ustadz ya. Kasih diskon Pak Ustadz.